Interface Microsoft Excel bagian pertama. Microsoft Excel adalah software yang dikembangkan oleh Microsoft yang memungkinkan pengguna untuk mengatur, memformat, dan menghitung data dengan rumus menggunakan sistem spreadsheets. Di video ini, saya menggunakan Microsoft Excel 2019. Interface Microsoft Excel terdiri atas Workbook, Quick Access Toolbar, Title Bar, Ribbon, Name Box, Formula Bar, Column and Row Bar, Sheet Tabs, dan Status Bar. Untuk bagian pertama yang akan kita bahas adalah Workbook, Quick Access Toolbar, Title Bar, Ribbon, dan Name Box. Untuk selebihnya akan dibahas di video bagian kedua. Kita mulai dengan Workbook. Workbook adalah sebuah file yang berisikan satu atau beberapa lembar kerja atau worksheets. Kita buka dulu aplikasi Excel-nya. Setelah membuka aplikasi Excel akan tampil Start Screen. Pada tampilan ini terdapat 3 tab utama yang terletak di sebelah kiri, yaitu Home, New, dan Open. Pada tab Home, kita dapat memilih blank workbook untuk mulai bekerja menggunakan Excel. Di bagian bawah terdapat tab Recent dan Pin. Pada tab Recent menampilkan file Excel yang telah kita simpan dan buka sebelumnya. Sedangkan pada tab Pin menampilkan file Excel pilihan yang dapat kita akses secara cepat. Untuk memasukkan file Excel ke dalam tab Pin, arahkan mouse ke file Excel sampai icon Pin this item to the list muncul. Setelah muncul, lalu klik icon Pin tersebut. File Excel yang telah dipin akan muncul di tab Pin. Untuk menghilangkan file Excel dari tab Pin, klik icon Unpin this item from the list. Lanjut ke tab New. Pada tab ini, kita dapat mulai bekerja dengan memilih blank workbook atau memilih template yang disediakan oleh Excel. Untuk tab yang terakhir yaitu tab Open. Pada tab ini terdapat beberapa pilihan untuk membuka file Excel. Terdapat menu Recent yang terdiri atas 2 pilihan, yaitu melalui workbook atau melalui folder tempat file Excel tersebut tersimpan. Jika kita memilih folder, maka highlight menu otomatis berpindah ke This PC. Kita juga dapat membuka file yang kita simpan pada Personal Cloud Storage Microsoft OneDrive. Dan, jika ingin lebih mudah mencari file Excel melalui direktori komputer, dapat menggunakan menu Browse. Sekarang, klik blank workbook untuk lanjut ke pembahasan berikutnya. Saat ini, kita sudah berada pada tampilan utama Microsoft Excel. Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar terletak di sudut kiri atas dan berisikan perintah-perintah yang dapat diakses secara cepat. Tampilan Quick Access Toolbar dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, saya ingin menambahkan perintah untuk membuat new file atau file baru. Klik icon Customize Quick Access Toolbar, lalu pilih New File, dan icon tersebut akan ditambahkan pada Quick Access Toolbar. Susunan icon pada Quick Access Toolbar juga dapat dirubah sesuai dengan keinginan. Untuk merubah susunan icon pada Quick Access Toolbar, klik icon Customize Quick Access Toolbar, lalu pilih More Commands. Pada window baru yang muncul, di kolom sebelah kanan terdapat susunan icon Quick Access Toolbar. Sebagai contoh, saya ingin memindahkan icon New File di samping icon Save. Pilih icon New File, lalu klik tanda panah ke atas sampai icon New File pindah ke bawah icon Save. Lalu klik OK. Title Bar.
Title bar terletak pada bagian tengah dan secara default bertuliskan book 1 untuk file workbook pertama yang kita buka. Untuk merubah nama pada title bar, file tersebut harus di-save terlebih dahulu. Klik icon save, lalu simpan file Excel di direktori komputer yang diinginkan. Beri nama file, lalu klik save. Sekarang, nama file sudah berubah pada title bar. Ribbon. Ribbon pada Excel terdiri atas tab, group, dan commons. Tab pada ribbon terdiri atas beberapa commons yang kita gunakan dalam mengolah data. Untuk memudahkan dalam menemukan commons tertentu yang diinginkan, semua commons tersebut dibagi ke dalam beberapa tab ribbon utama. Untuk menginput dan mengolah data, kita dapat menggunakan tab Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Jika mendapatkan kendala dalam bekerja, kita dapat menggunakan tab Help. Sedangkan tab File berfungsi dalam mengatur file, seperti membuka file baru, menyimpan file, membagi file, dan lain sebagainya. Di dalam setiap tab pada ribbon dikelompokkan lagi menjadi groups yang berisikan commons. Sebagai contoh, pada tab Home terdapat grup font, dan di dalam grup font terdapat beberapa commons. Pada beberapa grup, terdapat tombol yang terletak di sudut sebelah kanan di samping nama grup. Ini dinamakan Dialog Box Launcher. Dengan mengklik tombol ini, maka akan menampilkan window baru berisikan tambahan common yang berhubungan dengan grup tersebut. Di sebelah tab Help, terdapat kotak Tell me what you want to do. Ketika kotak ini diklik, kita dapat memasukkan teks untuk mencari sesuatu, baik itu berupa common ataupun help. Sebagai contoh, ketika saya mengetik kata font, maka pada bagian action akan muncul beberapa common yang berhubungan dengan font. Dan terdapat 10 hasil yang berhubungan dengan help atau bantuan. Terdapat 3 macam tampilan ribbon yang dapat kita sesuaikan ketika bekerja dengan Excel. Secara default, tampilan ribbon adalah Show Tabs and Commons. Klik tombol yang terletak pada bagian sudut kanan atas dekat dengan tombol Minimize Window. Klik Auto Hide Ribbon untuk mendapatkan area kerja yang lebih luas. Untuk menampilkan kembali ribbon, klik tombol ini, maka ribbon akan tampil kembali. Jika ingin menampilkan tab saja, klik Show Tabs. Untuk memilih common, klik salah satu tab, maka akan muncul common di bawah tab tersebut. Untuk menampilkan common di bawah menu tab, juga dapat dilakukan dengan mengklik tombol Pin the Ribbon. Dan untuk menyembunyikan common, dapat dilakukan dengan mengklik tombol Collapse the Ribbon. Namebox. Namebox terletak di sebelah kiri di bawah ribbon. Berfungsi untuk menunjukkan lokasi dari active cell, memberikan nama untuk sel atau cell range, chart, dan image. Active cell pada Excel ditandai dengan garis tebal berbentuk kotak persegi pada satu sel atau cell range. Secara default, Namebox akan menampilkan lokasi active cell. Sekian dulu pembahasan interface Microsoft Excel di bagian pertama. Jangan lupa nonton video pembahasan interface Microsoft Excel bagian kedua. Support channel Kaganga agar terus berkembang dengan cara klik like dan share video ini. Subscribe dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari Kaganga. Terima kasih.